Bayangkan ada perusahaan kehutanan yang menjual kayu. Pembelinya adalah dua perusahaan lain. Sekilas semuanya terlihat seperti transaksi bisnis biasa. Tetapi otoritas pajak melihat sesuatu yang berbeda. Mereka menemukan adanya hubungan keluarga di antara pengurus perusahaan, ditambah pola bisnis yang dinilai menunjukkan adanya pengendalian oleh satu kelompok usaha besar. Dari sinilah sengketa dimulai. Menurut otoritas pajak, perusahaan penjual tidak benar-benar bebas menentukan harga. Alasannya cukup panjang. Penjualan hanya dilakukan kepada pembeli tertentu. Ada bantuan operasional berupa uang muka. Proses bisnis dianggap saling terikat. Bahkan, harga jual dinilai terlalu rendah dibandingkan harga ketika kayu tersebut dijual kembali ke pabrik. Karena itulah dilakukan koreksi harga jual lebih dari 100 miliar rupiah menggunakan pendekatan transfer pricing. Tentu perusahaan tidak tinggal diam. Mereka berpendapat, kami tetap untung. Kami tidak menjual di bawah biaya. Mereka juga menjelaskan bahwa hubungan keluarga tidak otomatis berarti seluruh perusahaan memiliki hubungan istimewa yang memengaruhi transaksi. Selain itu, mereka menilai aturan transfer pricing domestik pada saat itu tidak tepat diterapkan karena transaksi terjadi antar wajib pajak dalam negeri dengan tarif pajak yang sama. Menurut mereka, tidak ada motif penghindaran pajak. Lalu bagaimana putusan pengadilannya? Majelis melihat persoalan ini tidak hanya dari hubungan keluarga. Yang lebih penting adalah fakta bahwa perusahaan dinilai tidak sepenuhnya independen dalam menentukan harga, proses usaha, maupun pengambilan keputusan. Pengadilan akhirnya menyatakan terdapat hubungan istimewa dan menganggap harga yang digunakan belum memenuhi prinsip kewajaran. Akibatnya, koreksi pajak tersebut tetap dipertahankan. Pelajaran terbesar dari kasus ini bukan sekadar soal transfer pricing, tetapi tentang satu hal. Dalam sengketa pajak, yang diuji bukan hanya siapa pemilik perusahaan. Yang diuji adalah siapa yang benar-benar mengendalikan keputusan bisnis dan bagaimana harga itu ditentukan. Karena dalam dunia perpajakan, bukti, fungsi, risiko, dan pengendalian seringkali berbicara lebih keras daripada struktur organisasi di atas kertas. Pelajaran bagi Anda, para pebisnis, know your rights. Pahami aturan mainnya. Karena di tangan orang yang paham aturan, aset bisnis Anda adalah yang paling terlindungi. Sampai jumpa di ulasan kasus berikutnya. Salam sukses.